Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Faris di podcast pertama perdana Universitas Muhammadiyah Gresik. Hari ini spesial sekali. Saya kehadiran tamu yang kemudian selalu menjadi idolanya teman-teman ini ya. Karena beliau ini kalau ngantor tidak hanya di ruangannya, tetapi ruang kantornya itu di mana saja. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Eko Budi Leksono, Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik. Wih, selamat datang Pak Eko. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Oke, gimana kabarnya Pak Eko? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Eko ya. Kelihatannya tetap bugar sehat ya Pak Eko. Resepnya apa sih Pak Eko? Tetap olahraga. Tetap olahraga ya. Teratur seperti itu. Oke, lihat Pak Eko tuh. Kita tuh selalu melihat energi, kemudian beliau itu selalu bisa kemana saja gitu. Lompat-lompat itu beliaunya luar biasa gitu kan, karena aktivitas beliau juga semakin padat setelah menjadi rektor apalagi gitu kan. Tetapi kalau melihat Pak Eko ini sering aktivitas dan sebagainya, ternyata kuncinya adalah olahraga. Oke, Pak Eko, ini edisi perdana Pak Eko, jadi saya ini harus bisa memberikan sesuatu hal yang menarik ini buat kawan-kawan semua, khususnya milenial berprestasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Pak Eko, kalau saya ngomong Universitas Muhammadiyah Gresik, apa sih Pak Eko menurut jenengan Pak Eko? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Universitas Muhammadiyah Gresik dengan tagline-nya milenial berprestasi itu harusnya ada tambahan satu kata lagi, Mas Faris. Apa ya Pak? Jadi kalau kita ini salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah ya. Jadi harusnya milenial berprestasi yang islami. Yang islami, okay, yang islami. Yang islami, ada kata islaminya ya. Ada islaminya. Okay. Biar membedakan dengan milenial berprestasi dengan kampus-kampus yang lainnya. Saya rasa itu. Jadi kita itu kan kalau di Muhammadiyah itu pendidikannya kan bersifat holistik ya. Apa itu holistik? Jadi memadukan semua faktor ya, faktor pendidikan. Kalau perguruan tinggi ya tentunya dengan bagaimana kita memberikan layanan kepada sivitas akademika agar tridharma perguruan tinggi itu bagus. Kalau di UMG tentunya ya bukan tridharma saja, ada unsur keislaman, moral tentunya ya, etika itu. Jadi makanya di pimpinan pusat Muhammadiyah itu selalu tentunya di Majelis Dikti Litbang ya, bukan tridharma perguruan tinggi tetapi catur dharma perguruan tinggi. Itu salah satu ciri pendidikan holistik seperti itu. Dan tentunya tidak lupa juga harus harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Dalam arti ya seperti Sustainable Development Goal itu ya. Jadi memasukkan unsur lingkungan, unsur sosial, dan tentunya unsur ekonomi. Di dalam mengimplementasikan catur dharma perguruan tinggi itu. UMG berarti kita tidak hanya bicara tridharma ya, ada catur dharma yang kemudian ketambahan satu yakni al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah ini baru nih kawan-kawan. Mungkin teman-teman selama ini baru tahu gitu ya, ternyata di Universitas Muhammadiyah Gresik itu tidak hanya tridharma perguruan tinggi, tetapi kita juga bicara mengenai catur dharma, di mana satunya yakni al-Islam dan kemuhammadiyahan. Pak Eko, kita ini mau ulang tahun nih Pak Eko. Universitas Gresik ini mau usia yang ke 39 tahun Pak Eko. Dan 1 tahun juga Pak Eko menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Gresik. Apa sih Pak Eko yang kemudian harus kita lakukan agar UMG ini semakin terdepan Pak Eko? Jadi saya ingat ya, dulu saya masuk UMG ini tahun 1998 ya. Dan pada suatu periode saya pernah menjadi 2 periode menjadi wakil rektor 1, dan saat itu alhamdulillah UMG masuk 10 besar, 10 besar kampus
unggulan di Jawa Timur. Oke. Tentunya ke depan saya ingin UMG mengembalikan pamornya seperti itu dengan Pamor ini ya. prestasi. Ini marwah ini ya. Saya Ya. Ketiban Sampur harus Oke. mengembalikan marwah UMG menjadi kampus yang unggul seperti di visi misi UMG itu, menjadi kampus unggulan yang mengedepankan nilai-nilai entrepreneurship Islami Oke. itu. Apa langkah-langkah yang kemudian Nah. yang akan dilakukan oleh Pak Eko sebagai Jadi rektor? pertama kali ya kita ada sering saya sebutkan di dalam rapat-rapat itu ada beberapa fokus pengembangan kita. Jadi kita sebagai salah satu sektor layanan publik ya, masuk dalam tanda kutip jasa ya, jasa pendidikan. Mau nggak mau sumber daya manusia itu menjadi main drivernya. Jadi Sumber daya tentunya SDM itu berarti yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, baik itu dosennya, tendiknya maupun mahasiswanya. Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan SDM itu? Tentunya pertama kali adalah kesejahteraannya yang Oke. harus diperhatikan ya. kesejahteraan ya. Baik itu mahasiswa, tendik, dosen. Kesejahteraan saya rasa tidak dalam tanda kutip berkaitan dengan gaji saja Gaji ya. saja, oke, Tidak betul. gaji saja. Betul. Bagaimana mereka kita fasilitasi untuk sekolah, mahasiswa juga gitu. Bagaimana kita menyediakan layanan-layanan untuk mengasah minat dan bakat. Minat bakat, betul. gitu. Ya, memang. Tendik itu bagaimana kita memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sehingga semua bisa bergerak bersama memajukan UMG. Saya yakin kalau SDM itu unggul semua, maka kampusnya juga akan Unggul ya. Kemarin sudah ya di kemahasiswaan ya itu kemarin kita sudah bagus itu. Peringkat kita sudah naik drastis ya betul. di mana? Di Liga 2 Liga ya. Di Di Liga Liga 2. 2 itu yang jumlah mahasiswanya antara jadi perguruan tinggi negeri swasta yang jumlah mahasiswanya antara 5.000 sampai 18.000. PTN PTS Indonesia. Kita sudah ranking berapa itu? 34 ya se-Indonesia ya. 34 Kalau di Liga 2 kita ranking 13. 13. Betul. Ya, jadi luar biasa Ya. sekali. Itu buktinya berarti mahasiswa kita kemarin itu banyak prestasi. Betul sekali, betul banyak sekali. prestasi. Nah, Mungkin prestasi. dosennya juga seperti itu. Oke. Ya. Oke, Pak Eko. Kita ngomong soal kesejahteraan ya, Pak Eko. Kesejahteraan tadi kan tidak hanya bicara mengenai gaji. Terus juga Pak Eko tadi juga menyampaikan ada hal yang menarik gitu, guys, bahwasanya pelatihan-pelatihan dan sebagainya itu juga menjadi bagian di dalam proses kesejahteraan, Pak Eko. Nah, Pak Eko, bagaimana kemudian mahasiswa ini ngomong mahasiswanya nih Pak Eko, bisa berekspresi di Universitas Muda Gresik? Apa yang kemudian diberikan oleh Universitas Muda Gresik agar kemudian mahasiswa itu mampu untuk berprestasi lebih daripada tahun kemarin? Iya, saya rasa kalau kita lihat saat ini sudah banyak ya UKM ya sebagai wadah untuk minat dan bakat mahasiswa. Kemarin saya juga beberapa kali bilang ke Warek 3, ayo mahasiswa itu ke BEM juga gitu, ayo mahasiswa semua ikut kompetisi di luar. Oke, kompetisi. Percuma kalau diasah tok di dalam Itu ya. Nggak dicoba kesaktiannya di luar kan seperti itu. Oke, nah ini kawan-kawan ternyata kan kemarin banyak yang berprestasi, proposal juga banyak yang diterima hibah-hibah. Betul, oke. Ya jangan diasah tok di dalam, ya suatu saat kalau namanya ilmu kan harus dicoba itu, dikompetisikan di luar ya. Jadi tidak jago kandang. Nah. Oke, kawan-kawan ya. Ini Pak Rektor yang bilang ya, bukan dari kemahasiswaan ya. Jadi Pak Rektor yang bilang bahwasanya kita jangan hanya jago kandang ya. Kita jangan hanya jago kandang, tetapi kita harus mampu untuk ikut serta berkompetisi di eksternal.
Nah, ini luar biasa sekali ini. Ini kalau saya jadi mahasiswa kelihatannya akhirnya panas ini ya, biar kemudian menunjukkan bahwasanya prestasi yang ada di Universitas Muda Gresik ini tidak hanya di internal saja, tetapi juga eksternal pun juga pastinya berprestasi. Oke, Pak Eko. Ini bicara di luar ini, Pak Eko. Pak Eko informasinya suka banget dengan kopi nih, Pak Eko. Ya. Hah? Betul, Ya. Pak Eko ya? Suka dengan kopi. Betul, Oke. betul. Pak Eko, kopi yang paling Pak Eko sukai kopi apa ini? Kopi tubruk atau kopi apa ini, Pak Eko? Kopi susu tanpa gula. Kopi Nah, susu karena tanpa saya memang nggak suka gula. Ya, kopi susu tanpa gula. ini. Makanya kadar gula saya pasti rendah. Oke, Saya nggak pernah oke. suka gula. Oke, teman-teman. Tapi filosofinya gini, Gimana? Mas Faris. Jadi dengan ngopi itu kita itu bisa menambah wawasan, plus Siap. menambah jaringan. Siap. Siapapun orangnya dari golongan apapun, kita kalau sudah di warung kopi itu ya equal lah. Sama ya. Equal. Sama itu ya. Setara. Betul, Tidak ada betul. bos, Betul. tidak ada anak buah ya, Betul. tidak ada pejabat, tidak ada penjahat. Betul, Ya, betul, semuanya satu. Dan itu kalau bicara di sana itu hati nurani yang bicara. Mereka tidak menyembunyikan. Oke. Dan itu bisa menjadi masukan bagi kita. Sekaligus untuk introspeksi kita, Oke, bagaimana oke. kita melangkah ke depannya. Oke. Iya, betul. Jadi kenapa kemudian saya tadi itu tanya soal kopi gitu ya? Karena Pak Eko ini hobi banget dengan ngopi, dan ternyata filosofi dari ngopi itu tidak hanya kita bicara minum kopi gitu kan, tetapi bagaimana kemudian ketika kita ngopi juga ada inspirasi gitu loh ya. Betul. Ada jaringan, tidak ada kemudian bos dan anak buah di sana. Betul. Makanya kalau teman-teman kawan-kawan mahasiswa ya, kalau Pak Eko nggak ada di kantor, biasanya di kantin gitu ya. Ngopinya sama mahasiswa dan sama kawan-kawan dosen Iya. dan kemudian tenaga pendidik juga, Pak Eko ya. Betul. Oke, Pak Eko, ini karena perdana, Pak Eko. Apa sih kemudian harapan ketika kita punya role model komunikasi model seperti ini, Pak Eko? Apakah hal ini tuh menjadi sebuah hal yang sangat penting menurut Pak Eko bagaimana? Yang untuk jaringan tadi ya. Ya. Jadi tadi saya bilang tadi dengan ngopi itu kita bisa menambah jaringan, menambah wawasan gitu ya. Itu ya ujung-ujungnya ya menguntungkan kita lah ya, menguntungkan kita. Oke, gini ngopi karo aku, tak kei info ini ya, untuk menguntungkan gitu. Betul. Jadi tentunya menguntungkan bagi UM UM Gresik Gresik. ya, bisa kita mencari peluang-peluang gitu, bisa tahu peluang mana yang harus dimasuki gitu. Kita juga tahu kelemahan kita dibanding dengan kampus-kampus yang lain sebagai bahan brainstorming kita. Oke. Itu kalau saya itu sajalah menurut saya. Jadi saya ambil manfaatnya. Manfaat, oke ya. Jadi kawan-kawan memang ngopi ini menjadi sebuah hal yang menarik memang ya. Apalagi di Gresik itu saya pernah Pak Eko. Ketika ada teman dari jauh itu ketika Gresik itu yang dicari pertama warung kopinya. Gitu. Nah, cari warung pertama di mana warung kopinya gitu kan. Dan bukan berarti warung kopi itu selalu bicara negatif ya. Oke, Pak Eko. Kita bicara soal Pak Eko terkait dengan pembangunan Unmul Gresik untuk Gresik. Ya. Unmul Gresik untuk Gresik. Ini ya. Apa yang kemudian menjadi sumbangsih Unmul Gresik terhadap Kabupaten Gresik tercinta ini, Pak? Oke. Pertama kali keberadaan UMG ini mau nggak mau membawa nama Kabupaten Gresik. Ya, karena ada Gresiknya. Ya. Jadi kalau UMG baik buruknya UMG pasti Gresik akan terlihat itu, ya. Itu otomatis itu, betul, otomatis. betul. Tapi sumbangsihnya kita saat ini dengan pemerintah Kabupaten Gresik, alhamdulillah terjalin hubungan yang baik lah. Jadi terbuktilah sekarang semua dinas kalau mengadakan FGD selalu mengundang kampus kita. Oke. Apa untuk kebijakan strategis
Pak Bupati, ini Mas Yani Oke. juga selalu melibatkan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Jadi beberapa kali kita diminta untuk pertama kali membuat kajian kelayakan itu untuk tempat pengeringan gabah di Kabupaten Gresik. Oke. Terus kita di Randu Boto untuk desa unggulan itu ya. kita juga sudah masuk ya. Ini bisa. teknik sipil yang masuk Yang duluan masuk ini. Oke. Terus apa lagi ya itu? Ini di Bawean ya teman-teman, sampai betul. Pak Camatnya minta kita mengiring KKN KKN itu. di sana. Jadi betul. intinya ya mau nggak mau Universitas Muhammadiyah Gresik juga harus berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Gresik. Tentunya harus seperti itu. Apalagi kita di Gresik ini dalam tanda kutip merupakan kampus yang terbesar ya. Jadi kontribusinya harus terlihat. Dan yang fenomenal kita kemarin bisa membantu gerakan PTSL-nya BPN. Betul sekali. Ini ya. Itu gerakan yang luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kita kirimkan 1.000 lebih mahasiswa untuk apa? KKN khusus. Dan itu mungkin salah satu harapan dari program MBKM ya. Betul. MBKM sehingga Gresik itu sekarang nomor 1 itu di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya, melampaui target gitu ya. Melampaui target. Jadi itu salah satu yang fenomenal ya. Selain ya. Juga yang lain-lain yang kemudian belum tentu bisa disebutkan satu persatu ya. Bagaimana kiprah Gresik untuk Kabupaten Gresik ya. Oke. Itu ya sebenarnya konsepnya MBKM ya seperti itulah ya. MBKM. Itu kemarin betul-betul pengabdian masyarakat, betul itu. Masyarakat terbantu, pemerintah terbantu dan teman-teman mahasiswa benar-benar mengabdi kepada masyarakat sampai malam-malam dodoki rumah-rumah itu ya. Iya, untuk pengukuran dan dokumen itu ya. Oke, baik. Kawan-kawan, ya jadi kalau kita ngomong Gresik memang nggak bisa lepas dari Gresik karena kita sendiri berada di Kabupaten Gresik yang kemudian kota industri, kota santri ya. Tadi di awal Pak Eko sudah mengatakan kita tidak hanya bicara mengenai milenial berprestasi saja, tetapi kita juga bicara milenial berprestasi yang islami. Nah, ini yang menjadi garis bawah ini ya, yang kemudian menjadi luar biasa. Nah, Pak Eko, pesan untuk anak muda saat ini, Pak Eko, agar kemudian anak muda saat ini setelah pandemi kemudian kita mulai lagi proses new normal gitu ya, new normal. Itu seakan-akan berbaring itu lebih baik daripada beraktivitas, dan itu akhirnya menjadi sebuah budaya yang kurang tepat gitu ya bagi anak muda sekarang. Pesan menurut Pak Eko, apa yang harus dilakukan atau kemudian apa sih yang kemudian harus diupayakan teman-teman biar tidak menjadi kaum rebahan kira-kira? Betul. Jadi sekarang ini kan sedang gencar ya di dunia itu konsep metaverse. Nah, betul. Harusnya teman-teman muda kita, mahasiswa UMG, mau nggak mau juga sudah harus belajar ke sana. Oke. Ya, harus disiapkan. Tapi jangan lupa, karena metaverse itu konsepnya pure bagaimana iptek harus masuk. Oke. Jangan lupa seperti katanya Renat Kasali. Jangan lupa universe gitu. Kalau universe saya mengatakan itu konsep triple bottom line. Jadi tetap memperhatikan lingkungan, apalagi Gresik kota industri nih, lingkungan harus diperhatikan. Tetap memperhatikan sosial. Jadi kita tetap harus menapak bumi. Jadi kalau metaverse itu tinggi, menjulang tinggi, kalau sosial tetap menapak bumi. Nah, jadi kita harus ingat terus ya. Menjulang tinggi tetap mengakar gitu. Dan
terakhir adalah konsep ekonomi ya. Jadi finansial, bagaimanapun untuk mengembangkan itu kita butuh finansial ekonomi yang. Nah, itu mungkin. Jadi kita tetap harus menyiapkan diri untuk belajar supaya bisa mengikuti perkembangan metaverse dan tetap memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oke, wah luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi Pak Rektor sudah ngomong metaverse ini, kelihatannya ini kita harus ada edisi yang berikutnya ya, bicara mengenai bagaimana kita tidak menjadi kaum rebahan. Ya. Jadi kita tidak hanya bicara mengenai kaum rebahan dan kita tidak hanya bicara mengenai teknologi saja. Bahwasanya teknologi itu juga diimbangi dengan bagaimana kita harus tetap bicara lingkungan, sosial, dan ekonomi dan seterusnya. Maka kawan-kawan semuanya di edisi perdana ini ya luar biasa, Pak Rektor kita ini sudah banyak memberikan informasi, memberikan pandangan terkait dengan Universitas Muda Gresik dan khususnya adalah Gresik, sehingga kita mampu untuk bisa menyaring ya, bisa menyaring informasi. Kita harus tetap berupaya untuk menjadi milenial prestasi yang islami dalam tanda kutipnya ya. Oke, Pak Eko, 3 kata untuk UMG Pak Eko, apa Pak Eko? 3 kata UMG. Gak boleh lebih Pak Eko. Oh, 3 kata Pak Eko ya. 3 kata Pak Eko. Saya mengacu pada tagline kita tadi. Apa ya? Milenial, prestasi, islami. Mantap sekali. Milenial, prestasi, islami. Wih, luar biasa. Ini tagline baru atau bagaimana nih ya? Konsep baru dari Pak Rektor. Bahwasanya selama ini mungkin kita mengenalnya milenial berprestasi. Kita tambah gitu ya, milenial, prestasi, islami. Ya, kawan-kawan semuanya. Menarik sekali lagi bicara mengenai bagaimana UMG yang kemudian hari ini kita kedatangan tamu istimewa yakni Bapak Dr. Eko Budi Laksono STMT. Beliau adalah Rektor Universitas Muda Gresik. Kita akan kembali lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya Abdurrahman Faris. Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat dan sukses untuk semuanya.